warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak dan saudara, para ibu dan saudari yang semua dimuliakan oleh Allah. Terutama yang sama kita hormati Bapak Haji Eru sebagai Ketua MTA 56, Ketua Umum. Bapak Surya Al-Batawi sebagai Sekum 56. Dan Wan Haji Noval, ada Bang Haji Ismail. Banyak lagi sesepuh-sesepuh kita. Ada Bang Haji Mat Angin. Mudah-mudahan pagi ini kita semua selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dibaca Ibu Hajah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yusabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun sedang kamu menyaksikan. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ketika kami janjikan Musa 40 malam, kemudian kalian menjadikan anak lembu sesudahnya, dan kalian orang-orang yang zalim. Tsumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami memaafkan dari kalian setelah itu supaya kalian bersyukur.
Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ketika kami datangkan Musa kitab Taurat dan Furqan supaya kalian mendapat petunjuk. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Ini artinya belum, Guru? Artikan. Dan ketika berkata Musa kepada kaumnya Bani Israel, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri dengan kalian menjadikan sebagai sesembahan patung anak sapi sebagai sesembahan. Maka bertaubatlah kalian kepada pencipta kalian, lalu bunuhlah diri kalian sendiri. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian. Maka sang pencipta akan menerima taubat atas kalian. Sungguh dia maha penerima taubat, maha penyayang. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum wazkuru idh najjaynakum, dan ingat-ingatlah olehmu ketika kami selamatkan kamu. Ai aba'akum artinya bapak-bapak kamu. Wal khitabu bihi wa bima ba'dahu lil mawjudina fi zamani nabiyina bima an'ama ala abaihim tazkiran lahum bi nikmatillahi ta'ala liyu'minu. Dan hitabnya yang diajak bicara, ucapan-ucapan dan selanjutnya itu bagi Bani Israel yang ada di zaman Nabi kita. Dengan sebab Allah telah berikan nikmat kepada bapak-bapak mereka sebagai ingatan bagi mereka dengan nikmat Allah supaya mereka beriman. Wa idh najjaynakum, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu min ali fir'auna, dari keluarga Fir'aun. Yasumunakum su'al azab yudhikunakum, mereka merasakan kamu, mereka menimpahkan kepada kamu akan seburuk-buruk azab. Bani Israel yang ada di zaman Nabi Musa pada waktu itu oleh Fir'aun ditimpakan azab seburuk-buruknya. Asyaddahu, yang paling kerasnya, wal jumlatu halun min domiri najjainakum, dan jumlah menjadi hal dari domir najjainakum. Yuzabbihuna abna'akum, azab yang keras itu yang ditimpahkan oleh Fir'aun kepada Bani Israel yang ada di zaman Nabi Musa. Yang pertama adalah yuzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak laki kamu. Bayanun lima qablahu, penjelasan bagi apa yang sebelumnya. Al-mauludin, yang dilahirkan. Mereka menyembah anak-anak laki kamu yang baru saja dilahirkan. Wa yastahyuna nisa'akum, dan menghidupkan anak-anak perempuan kamu. Yastabquna, membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu.
Liqauli ba'dil kuhanati lahu, karena ada ucapan sebagian peramal-peramal kepadanya. Inna mauludan yuladu fi bani Israila yakunu sababan lidhihabi mulkika. Bahwasanya ada bayi yang akan lahir dari kalangan Bani Israel yang adalah menjadi sebab bagi kehancuran kerajaanmu. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim, dan pada yang demikian itu merupakan bala dari Tuhan kamu yang sangat besar. Merupakan ujian dari Tuhan kamu yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebabnya di waktu kerajaan Fir'aun ada peramal-peramal, menurut ramalannya akan ada bayi yang lahir dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Pada waktu itu mereka ada sekitar 73 orang menghadap kepada Fir'aun, membicarakan hal itu. Tuhan, akan ada bayi yang akan lahir dari kalangan Bani Israel yang menyebabkan hancurnya kerajaan Tuhan. Langsung Fir'aun merespon, sehingga dikumpulkan menteri-menterinya. Setelah kumpul, mereka ditugaskan, bila ada yang lahir dari kalangan Bani Israel berupa anak laki, langsung bunuh di tempat. Langsung tugas itu dijalankan dengan baik oleh menteri-menterinya dan bawahannya. Begitu ada bayi lahir laki, langsung penggal palanya. Lahir penggal palanya. Lahir lagi perempuan, dibiarin. Sehingga dengan waktu yang singkat sampai 15.000 bayi anak laki-laki di kalangan Fir'aun pada waktu itu. Hingga sananya di Mesir waktu itu. Jadi 15.000 bayi laki-laki dalam sekejap. Dengan sebab impian tersebut, maka banyaklah yang pada meninggal dunia bayi-bayinya. Orang tuanya marah, dijadiin sebagai penambah. Coba bayangkan pada waktu itu. Itu yang dinamakan seburuk-buruk azab. Mudah-mudahan tidak terulang lagi, insya Allah. Amin. Baik, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim, dan pada yang demikian itu ayil azabu awil indah, atau azab atau keselamatan. Azab buat yang dibunuh, keselamatan buat yang dibiarkan. Bala'un ibtila'un au in'amun, merupakan bala atau nikmat mir rabbikum dari Tuhan kamu yang sangat besar. Itulah yang telah terjadi pada zaman Fir'aun. Sehingga terjadilah lahirnya salah seorang nabi, yaitu Nabi Musa pada waktu itu juga. Cuma daerahnya agak jauh dari tempat tinggalnya Fir'aun. Lahir, kemudian laskar tidak sampai ke sana. Ibunya Nabi Musa namanya Yuhana. Dibisikkan, Bu, ibu bikin perahu. Anak ibu nanti masukkan ke perahu itu, lepas di sungainya. Jangan khawatir, nanti akan saya kembalikan kepada ibu. Dibisikin semacam itu. Makanya dibuatlah perahu-perahuan tuh. Setelah selesai diletakkan tuh bayinya Nabi Musa di perahu itu. Setelah diletakkan, dilepas. Setelah dilepas, langsung berjalan itu. Bahasa Betawinya nganyut. Dikuntit oleh
saudaranya Nabi Musa perempuan menguntitnya. Dilihat dari kejauhan masuk ke pemandian Fir'aun. Begitu masuk ke tempat pemandian Fir'aun dan dayang-dayangnya, Fir'aun sedang duduk-duduk meninjau apa yang akan terjadi. Tiba-tiba masuklah perahu itu ke situ. Maka mereka berebutan melihat apa isi daripada yang ada di perahu itu. Begitu mereka dayang-dayangnya membuka ya peti itu, ternyata ada bayinya Nabi Musa itu sebetulnya. Cuma setiap orang yang melihat bayi Nabi Musa langsung iba, langsung senang. Sehingga Fir'aun mengatakan, "Woi, siapa itu? Apa itu?" Dayang-dayangnya mengatakan, "Ini Tuan, ada bayi." Buat sini, ini musuh gua nih. Bawa. Begitu menghadap Fir'aun, bayi tersebut langsung. Fir'aun dikencingin mulutnya. Ya wajahnya dikencingin. Nah ini memang musuh gua ini. Kemudian istrinya ngambil tindakan. Siti Asia, permaisurinya nih. Orang Mesir yang paling cakep dipilih ya, namanya Siti Asia. Ini permaisurinya Fir'aun yang cakepnya enggak ketulungan. Dialah yang mengelus-ngelusnya, dielus-elus, dirayu dan lain sebagainya, sehingga Fir'aun enggak jengkel lagi, enggak marah lagi. Sehingga bayi tersebut bukan malah dibuang lagi, malah dijadikan sebagai anak angkat. Dijadikan sebagai anak angkat. Diuruslah. Setelah diurus, tidak ada yang bisa menyusui dia. Itu bayi tersebut minta nyusu. Banyak perempuan-perempuan yang nyusuin, kebanyakan tidak sesuai. Datanglah ibunya Yohana nyusuin anak itu. Kemudian anak itu nyusu dengan lahapnya. Ya orang ibunya. Tapi nggak dikasih tahu oleh ibunya itu anaknya. Oh dikasih tahu habis. Tidak dikasih tahu. Kata Fir'aun begini, "Bu, silakan anak ini bawa ke rumah ibu, susuin sana. Setiap minggunya akan saya kirim hadiah besar sebagai upah untuk ibu. Yang penting dia susuin sampai dia agak besar, udah tidak nyusu lagi." Dibawalah ke rumahnya. Coba. Sedemikian rupa rencana Allah yang mengaturnya. Ibu pulang ke rumahnya Ibu Yohana. Nah disusuin di rumahnya karena anaknya. Gaji dapat, anak dia dekepin. Iya, anak namanya dia yang nyusuin. Luar biasa. Peristiwa ini luar biasa. Disusuin sampai dia tidak nyusu lagi. Itulah sejarah singkat ya tentang lahirnya Nabi Musa alaihi salam sehingga dipungut oleh Fir'aun. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami, mengerti, dan paham. Insya Allah. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya adalah wa il faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah, wazkuru, dan ingatlah. Ketika kami belah, falakna bikumul bahra, kami belah dengan sebab kamu, bisababikum dengan sebab kamu akan lautan. Hatta dakhaltumuhu haribina min aduwikum, sehingga kamu dapat memasukinya, yaitu lari dari musuh. Fa'anjainakum, maka kami selamatkan kamu minal gorki, daripada tenggelam. Wa agrokna ala fir'auna wa antum tanjurun,
dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun, kaumahu ma'ahu, kaumnya sertanya, wa antum tanzurun, dan kamu menyaksikan, ila intibakil bahri alaihim, kepada terbelahnya laut atas mereka. Jadi kisahnya setelah Nabi Musa diurus, dijadikan sebagai anak angkat, Nabi Musa besar, kemudian Nabi Musa bersalah membunuh suku Kipti, Fir'aun dan suku Kipti. Sehingga malamnya direncanakan besok mau dibunuh, Nabi Musa kabur pada malam itu karena ada yang membocorkan. Kaburlah Nabi Musa ke Madian. Madian itu tempat daerahnya Nabi Syuaib. Di sana dia berjasa, sempat memberi minum kambing-kambing, sehingga diajak mampir oleh anaknya, maka diambil keputusan Nabi Syuaib mengangkat Nabi Musa sebagai menantunya. Nabi Musa nikah kepada anaknya Nabi Syuaib, namanya Layyina. Nabi Syuaib punya anak ada 2 perempuan, dua-duanya yang tuaan adalah namanya Sopuroh, yang mudaan dikit namanya Layyina, lebih cantik. Makanya diambil oleh Nabi Musa Layyina sebagai istri, mas kawinnya mengembala kambing selama 8 tahun atau 10 tahun. Itu mas kawinnya. Tinggallah di sana dia. Setelah 10 tahun kemudian selesai disnya, dia minta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir, melihat ibunya Nabi Musa bernama Yohana. Baliklah ke sana, ke Mesir. Sampai di Mesir, Nabi Musa berdoa supaya ada temannya, salah seorang nabi. Maka Allah penuhi doanya Nabi Musa, Nabi Harun sebagai teman daripada Nabi Musa. Perang menghadapi Fir'aun, ya. Perangnya yaitu tukang sihir ada 73. Itu berperang dengan Nabi Musa sendirian, naik ke atas panggung, saling membuka, tukang sihir membuka sihirnya, melepaskan ular-ular sihirnya. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, langsung dimakanin ular-ular tukang sihir oleh tongkatnya Nabi Musa yang jadi ular. Matilah semuanya itu ular-ularnya, sehingga 73 tukang sihir, ya, 73 tukang sihir beriman kepada Nabi Musa, sehingga dihukum oleh Fir'aun, disilang kakinya yang kiri dan yang kanan, digantung di pohon kurma. Setelah itu Nabi Musa dapat banyak barisan, dapat banyak pengikut, sampai 600.000. Beberapa hari kemudian dia lari dari Mesir, ya, melarikan diri bersama pengikutnya dari Mesir. Nah, Fir'aun dikasih tahu oleh pengikutnya, Musa melarikan diri. Dikejarlah, waktu pagi ngejarnya tuh. Dan Nabi Musa begitu sampai di laut, ya, di pinggir laut, tidak bisa menyeberangi karena ada laut. Nah, kemudian Fir'aun sudah ngejar dari belakang. Menurut ukuran habis. Dia pasukannya 1.200.000. Nabi Musa cuma 600.000 pejalan kaki semua. Dipukullah dengan izin Allah lautan itu dengan tongkatnya. Begitu dipukul menjadi 12 jalur seperti jalan-jalan tol. Itu lautan. Masuklah pengikut Nabi Musa. Setelah sampai di sebelah sana, Fir'aun mengejarnya. Begitu mengejar, masuk semuanya ke lautan itu. Langsung laut jadi satu, sehingga mereka matilah semua. Allah selamatkan. Ya, Allah selamatkan itu pengikutnya Nabi Musa, dan Allah tenggelamkan. Wa agraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun. Wa antum tanzurun, dan kamu menyaksikan.